Ketegangan antara Sunan Kalijaga dan pengacara Reza Gladys Julianus Sembiring akhirnya menemukan titik terang. Insiden yang nyaris berujung baku hantam ini terungkap berkat keterangan pengacara Deoli Payumara yang berada langsung di lokasi kejadian. Peristiwa tersebut terjadi setelah mereka mengisi acara di sebuah stasiun TV. Awalnya hanya adu argumen profesional, namun suasana mendadak panas ketika sentimen pribadi ikut terbawa. Pemicu utamanya ternyata masalah sepele, yakni saling ejek nama panggilan yang dianggap merendahkan satu sama lain. Deolipa menjelaskan panggilan Anus yang diarahkan kepada Julianus Sembiring serta Kali untuk Sunan Kalijaga menjadi biang keladi keributan. Disebutkan Sunan Kalijagalah yang pertama memanggil Julianus dengan sebutan Anus, diambil dari akhir nama depannya. Sentimen negatif yang saling dilontarkan akhirnya memicu ledakan emosi di kedua pihak. Meski sempat terjadi dorong-dorongan, pertikaian itu tidak sampai mengarah pada baku hantam serius. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lebay banget, cocoknya memang di Kalijodo. Tapi sayang sekali Kalijodo sudah digusur ya. Nggak ada lagi Kalijodo. Kita sekarang lagi acting seperti sinetron Indocial ya. Azab Indocial. Kita sekarang play victim gitu kan. Kita mendatangin ya. Kita tidak mau main otak, tidak mau main narasi, tapi kita main otot. Itulah pengecoran-pengecoran Atlantis yang 80-90% saya tidak respect sama pengecerong Atlantis, karena rata-rata mereka seperti seolah-olah dulu kerja di terminal ya. Terminal dengan otot tanpa otak, dan mereka jadi gitu kan pengecerong dengan cara aneh-aneh, dan ujung-ujungnya mereka main otot, bukan main narasi. Gampang baper, tersinggung. Saya nggak pernah lihat tuh pengecerong di Eropa atau di Amerika. Mereka kebanyakan ribut, adu mulut, adu otak, bukan adu otot. Makanya Pak Oke Gas bener mengatakan, rakyatku tidak punya gizi, tidak makan, IQ-nya memang rendah 58. Ini buktinya. Dan kita memiliki orang-orang katanya bersarjana gitu kan, katanya otak pinter, tapi ini otak kosong ompong. Drama drag queen ya, seperti drama-drama itu yang aku dipukul, aku ke UGD. Untuk apa? Play the victim. Justru tidak menunjukkan kejantanan, tapi menunjukkan keperawananku ini ya, yang imut ya, seperti Mimi Peri. Hai Mimi Peri, I follow you. Ini bener-bener ya Mimi Peri pisan gitu kan. Tapi Mimi Peri ya punya kehormatan, dia keren. Dia tahu alurnya daripada kita-kita ini yang katanya IQ tinggi. Padahal dulu mungkin pernah kita kerja di terminal. Di terminal sebagai preman. Makanya hukum isinya kebanyakan orang preman. Mau jadi apa? Saya kembalikan semuanya penilaian kepada pemirsa terkait dengan adanya keributan usai acara debat di TV One kemarin. Lalu seperti apa informasi yang disampaikan oleh Sunan kepada awak media usai keributan tersebut, dan seperti apa keributan yang sebenarnya terjadi? Nah, kalian dengar sendiri kan seperti apa yang disampaikan oleh Sunan ke awak media, bahwasanya Bapak Surya Batubara yang merupakan pengacara dari Dr. Reza itu dorong Sunan, lalu pukul Sunan dengan memperagakan seperti ini ya. Lalu si Sunan ini menghindar, dan persis di belakang dia ketika menghindar ada yang namanya Berbi Kumalasari dan yang lainnya, sehingga Berbi Kumalasari itu karena si Sunan ini menghindar, kaki dari si Berbi Kumalasari ini keinjak sampai bahkan dikatakan di situ sampai berdarah-darah.
Dan bisa kalian lihat di sini ya, ketika Sunan ini datang menghampiri Bang Sembiring, di saat yang bersamaan juga Bapak Surya Batubara ini menghampiri Sunan ya. Lalu dengan maksud dan tujuan untuk jaga-jaga melerai, Pak Surya Batubara ini hanya memegang Sunan punya ini. Lalu ketika Pak Surya Batubara ini melakukan aksi atau reaksi seperti ini, Sunan menangkis dan lalu berteriak, mau pukul, apa mau pukul, seperti itu kurang lebih. Nah lalu kemudian di video yang di awal tadi yang saya putar, yang Sunan sampaikan ke awak media, bahwa ketika dia dipukul seperti ini, yang dia peragakan oleh Bapak Surya Batubara ini, dia menghindar. Lalu ada persis di belakangnya yang namanya Berbi Kumalasari. Sekarang saya mau tanya, di mana letak atau di mana posisi Berbi Kumalasari saat Anda menghindar pukulan dari Bapak Surya Batubara ini? Bukankah semua yang ada di depan ini para laki-laki? Di mana si Berbi Kumalasari yang Anda katakan itu tepat di belakang Anda? Apalagi si Berbi Kumalasari ini mengatakan akibat Anda menghindar, kakinya keinjek dan berdarah-darah. Nah dari video yang sudah diputarkan tadi, kalian bisa melihat apakah Sunan ini dipukul oleh Bapak Surya Batubara ini? Coba tulis di kolom komentar seperti apa tanggapan kalian. Jadi kali ini saya bahas topik tentang Sunan Kalijaga ya, di acara TV One kemarin yang ribut dan ricuh ya, dan ini masih ada hubungannya dengan kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys ya. Sebelumnya ini opini saya pribadi ya, bisa salah bisa benar. Dalam pandangan saya setelah menyaksikan video tersebut ya, baik dari TikTok, dari berbagai sumber, dari berbagai sudut, dalam pandangan saya, ini yang memprovokasi itu adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang memprovokasi, yang membuat keributan itu dalam pandangan saya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Begini, jadi begini, presenter TV One itu memang menyuruh salaman, tapi ekspresi Sunan Kalijaga yang langsung bangun, agak miring kepalanya, tangan seperti ini, ekspresi mukanya itu bukan seperti muka orang mau berdamai atau mau bersalaman gitu loh ya. Silakan putar videonya. Dia berjalan dengan cepat. Ketika sampai di posisi pengacara Dr. Reza Gladys, Sunan ini tidak mengacungkan tangan seperti ini mau salaman, tapi tangannya tetap seperti ini dengan ekspresi muka yang seperti orang marah gitu loh, seperti preman. Setelah itu berdirilah pengacara Reza Gladys yang pakai jas biru. Pengacara Reza Gladys itu masih diam. Tiba-tiba Sunan mengucapkan sebuah kata. Kata-kata itulah yang dalam pandangan saya provokasi. Kenapa saya tahu? Karena ketika dia sudah mengucapkan kata itu, langsung datang bapak baju kuning pakai kacamata sambil melerai. Bapak-bapak, sudah bapak-bapak. Berarti ada sebuah kata yang diucapkan oleh Sunan. Sementara pengacara Reza Gladys di sebelah sana masih diam. Setelah dilerai, barulah pengacara Reza Gladys mengucapkan sebuah kata. Langsung rame. Jadi dalam pandangan saya di sini Sunan ini mengucapkan sebuah kata yang memprovokasi gitu. Ya, itu dalam pandangan saya. Kalau kalian tidak percaya, silakan putar videonya slow. Ya, putar videonya dan buktikan kata-kata saya. Ya, jadi begini ya. Dalam kasus Nikita dan Dr. Reza Gladys, itu yang kuat posisinya menang, itu Reza Gladys. Biasanya yang kuat posisinya menang, itu jarang bikin drama. Tapi yang lemah posisinya menang, itu sering banyak drama, gitu loh. Ya, tapi bagaimanapun, saya sebagai penonton, saya tidak tertarik dengan kasus Sunan. Mau Sunan diapapun, mau diperlakukan apapun, Sunan itu saya nggak peduli. Ya, karena saya lebih fokus ke kasus Nikita dan Dr. Reza Gladys. Urusan Sunan dengan pengacara atau dengan siapa, saya bodoh amat. Yang penting besok nonton fokus ke Nikita dan Dr. Reza Gladys gitu loh. Ya, Dr. Reza Gladys itu posisi menangnya kuat, sulit, jarang berdrama. Sementara Dr. Oki, Nikita itu posisinya lemah, kemungkinan bisa banyak drama gitu. Ya,
Jadi untuk kalian kalau nggak percaya, silakan putar videonya, buktikan kata-kata saya.